apa yang dipikirkan Pak Wali Kota Kupang sehingga membuat SK dan kemudian meminta atau dalam tanda petik memerintah wakil wali kota Kupang untuk melantik. Oke, selamat malam. Ini hari Kaptong ada di Markas Palang Merah Indonesia Kota Kupang dengan Kakak Erwin. Ya, Kakak, terima kasih. Terima katong di santai aja, mari katong bawa omong. Ini PMI Kota Kupang nih sedikit banyak, kurang lebih ya 2025 nih nama antara harum dan sone harumnya itu kotong susah membedakan. Jadi mohon maaf ini malam kotong ganggu kakak, mungkin kakak cerita sedikit dulu soal latar belakang PMI. Saya tahu kotong biasa donor darah, orang bilang donor di rumah sakit, ternyata donornya itu PMI sebagai penyalur. Nah, coba kakak cerita sedikit terkait dengan organisasi PMI. Jadi PMI ini dia organisasi independen. Jadi memang dia tupoksi utamanya salah satunya adalah bagaimana dipercayakan oleh undang-undang ya untuk menjadi tempat untuk donor darah. Donor darah. Ya. Kemudian diperkuat lagi oleh undang-undang Kepalang Merah tahun 2018 itu ya bagaimana menjalankan Kepalang Merah yang ada di Indonesia. Dan organisasi ini organisasi berjenjang tingkatnya, ada di tingkat kabupaten kota, provinsi, dan tingkat pusat. Ya. Oh, berarti kalau secara organisasi di level kota kabupaten bertanggung jawab ke provinsi dan seterusnya. Ya. Nah, terkait dengan yang hiruk pikuk, kota langsung open saya tahu ini bukan barang baru lagi, langsung to the point saya. Ini apa sih yang sebenarnya menurut Kakak Erwin sendiri, apa yang dipikirkan Pak Wali Kota Kupang sehingga membuat SK dan kemudian meminta atau dalam tanda petik memerintah wakil wali kota Kupang untuk melantik organisasi yang katanya juga PMI, yang kemudian kotong sebut versi Pemkot Kupang, pemerintah kota Kupang. Itu menurut Kakak ini pola pikir seperti apa yang menjadi fondasi sehingga itu terjadi? Kalau memang ini berjenjang gitu. Ya, artinya memang ini kaget juga buat kami. Ya, yang kita tahu bahwa wali kota sekarang itu adalah seorang pemimpin yang dihadirkan oleh organisasi besar. Ya, jadi beliau ini menjadi seorang pemimpin dari organisasi. Tentu beliau paham betul tentang mekanisme di dalam organisasi. Ya. Tetapi ya itu, kami sendiri untuk di organisasi pun kaget. Ini apa sih dasar dia untuk begitu? Karena mengapa saya bilang begitu? Tidak ada satu undang-undang atau suatu di dalam ADRT yang memberikan kewenangan penuh kepada pemimpin daerah, ya dalam hal ini wali kota, untuk membentuk atau melantik. Ya. Untuk membentuk, bahkan melantik pun juga bukan. Ya, tidak ada kewenangan yang diberikan. Tetapi sebagai kepala daerah, itu di dalam ADRT kami, di setiap tingkatan itu menjadi pelindung. Kalau di tingkat kabupaten kota itu dia menjadi pelindung, kemudian adalah wali kota atau bupati. Di tingkat provinsi ada gubernur, sedangkan di tingkat pusat ada presiden. Sebagai pelindung organisasi. Artinya, kenapa jadi pelindung? Melindungi organisasi yang jelas. Kemudian dalam melaksanakan misi Kepalang Merah di tengah-tengah masyarakat itu kita dilindungi oleh kepala daerah itu. Begitu. Jadi kewenangan yang diberikan itu sebagai pelindung. Hanya sebatas pelindung. Bukan mengatur atau bahkan ikut mengatur atau justru mengintervensi, tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Karena perintah undang-undang itu kita sebagai mitra. Sebagai mitra yang sejajar. Mitra. Ya. Jadi dia hanya sebatas mitra. Sebatas mitra. Jadi menurut saya sebenarnya apa sih motivasi di belakang itu? Ya, kalau kita mau buka-bukaan sebenarnya kita tahu lah ini beliau mungkin ada runtutannya juga. Jadi pertama saya bertemu dengan waktu itu Kepala Dinas Perindak. Ya, Alfred Lakawela dan Sekretaris Samatobobo. Ya, Pak Sapakale lah.
dan meminta saya untuk mundur karena ini perintah wali kota Kupang. Nah, ini sesuatu hal yang lucu karena organisasi yang saya pimpin ini kami itu sudah melakukan musyawarah waktu itu pada bulan Januari 2024. Kalau minta maaf, jadi kalau di tingkat kota itu musyawarah Kota Kupang atau pakai cabang atau pakai apa gitu di Ya, musyawarah Kota Kupang. Ya. Kalau di provinsi musyawarah provinsi, namanya tetap sama ya, jenjangnya. Jadi sempat diminta dalam tanda petik mungkin sedikit intimidasi mungkin. Ya, semacam itulah. Semacam itu. Karena kita bertemu kan sama-sama pimpinan. Iya. Jadi bicaranya kan lebih soft semua. Artinya kita diminta untuk minta maaf. Apakah Pak Wali sendiri atau Ibu Wakil secara empat mata atau secara ruang tertutup saya bertemu dengan Pak Wali juga. Saya diminta untuk ketemu dengan Pak Wali dan minta waktu dan kita dua bicara tentang terkait PMI ini dan tidak ketemu dia punya genggaman kebersamaannya itu kita tidak titik temu karena waktu itu saya diminta mundur. Ini kan lucu lah. Dalam organisasi itu kan ada yang namanya mekanisme organisasi. Iya. Kalau di organisasi itu kan ada RT kita jadikan sebagai acuan. Kalau dalam pemerintahan kan konstitusi menjadi acuan gitu. Jadi apapun yang dilakukan organisasi selama itu sesuai dengan mekanisme kenapa tidak? Yeah. Di dalam ADRT di PMI itu dikatakan bahwa musyawarah itu dilakukan 5 tahun satu kali. 5 tahun satu kali. Dan musyawarah sudah dilakukan pada bulan 2024. Jauh sebelum Pak Wali itu terpilih sebagai wali kota. Ya, jadi kita sudah jalan dua kali. Ayo tiba-tiba datang lagi wali kota mengeluarkan SK. Tetapi sebagai mitra kami tetap menjaga kemitraan itu. Caranya bagaimana? Ya, mungkin masyarakat Kota Kupang bisa lihat, walaupun kami diterpa dengan segala macam, tetap PMI Kota Kupang itu tetap tenang, sabar menghadapi persoalan yang kami hadapi. Izin Kakak. Ya. Ini kan ada sempat kita baca di media soal dalam tanda petik diusir kurang lebih. Ya. Memangnya ini kan sekarang di sini, ini kurang lebih berapa lama di sini? Di sini kami 7 bulan. Sebelumnya di sebelah itu memang diusir atau memang niatan keluar atau gimana tuh Kakak? Jadi persoalannya sudah lama. Waktu itu masih dengan pejabat waktu itu. Kami disuruh keluar waktu itu karena dengan segala macam lah. Jadi semua ini kan tidak mungkin ada api kalau tidak ada asap. Jadi ada persoalan-persoalan awal. Semuanya berkaitan dengan kepemimpinan atau kepengurusan yang ada di PMI. Sebenarnya gini, ya kalau mau jadi pengurus PMI itu ya dia harus menunggu aja. 5 tahun nanti ada 2029 tuh ada yang musyawarah lagi. Silakan. Yang mau bertarung silakan ikut bertarung. Terpilih silakan. Nah, yang jadi soalnya di dalam organisasi ini organisasi PMI ini bukan organisasi kecil. Ini organisasi besar yang di mana mekanisme itu tetap menjadi acuan utama. Kita tidak bisa main-main dalam organisasi, apalagi kalau kita sebagai public figure yang ada di NTT. Minta maaf, baru-baru itu kan ada kunjungan dari Pak Yusuf Kalla, yang notabene ketua PMI Indonesia. Pusat. Nah, itu kakak yang sambut atau minta maaf dari sebelah yang diminta untuk mendampingi atau kakak mereka yang diminta untuk mendampingi? Ya, jadi secara organisasi karena kami ini berjenjang dan Pak Yusuf Kalla waktu itu berkunjung di PMI provinsi dan PMI Kota Kupang sebagai barometer. Karena ada di jantung kota yang notabene ke provinsi berarti kan menjadi keterlibatan. Ya, artinya kita mau tidak mau kita harus bersama-sama provinsi untuk menyambut kedatangan ketua PMI. Kalau seandainya saya masyarakat awam, kalau ini kota santai-santai, beta masyarakat awam nih. Kalau beta mau lihat secara nasional gitu, ada wadah yang contoh kayak kalau ketong di organisasi tertentu itu kayak ketong input, ini beta pun nama contoh, berarti tinggal beta entry masuk di webnya, beta entry jabatan beta turun. Itu kalau di PMI ada sonde? Ada. Itu namanya di aplikasi Siamo. Aplikasi Siamo. Ya, itu di situ terdaftar semua. Seluruh Indonesia terdaftar. Seluruh Indonesia. Kita tidak bisa tipu di situ. Artinya
Kalau yang sebelah merasa dia sah, ya dia jalan. Kami merasa sah dengan menunjukkan segala macam bukti. Baik itu, waktu itu pemerintah Kota Kupang minta penegasan dari PMI Pusat. Yang tadinya PMI Pusat tidak bisa keluarkan lagi itu, karena sudah ada SK. Bukti keabsahan dari sebuah organisasi adalah di SK. Dan semua organisasi pasti mengerti itu. Yeah. Pada waktu itu masih ada pejabat bilang masih pejabat dulu. Minta penegasan dari PMI Pusat, dan kami upayakan dan PMI Pusat mengeluarkan itu. Kemudian dikeluarkan lagi penegasan lagi terkait organisasi ini dari PMI Provinsi. Dikeluarkan juga. Sekarang mau apa lagi? Nah. Dari tingkat pusat sudah ada penegasan tambahan, meskipun secara aturan organisasi harusnya tidak perlu. SK itu sudah sah. Tapi kalau butuh penegasan tambahan, 2 jenjang di atas ini sudah ada penegasan tambahan. Sudah ada penegasan tambahan. Tapi masih tetap juga orang bicara dualisme. Tapi yang bikin sakit itu ketika orang bilang dualisme. Kalau kakak sendiri tidak merasa ada dualisme? Bukan tidak merasa, tetapi memang secara keabsahan hukumnya itu memang tidak ada. Karena itu kami punya SK sah dari organisasi yang berjenjang ini. Sedang yang satu dikeluarkan di SK-nya dikeluar katanya. Ya. Sampai detik ini kami tidak pernah lihat itu SK juga. Mungkin orang hanya mengaku-mengaku mungkin ini ada, tapi tidak pernah kita lihat. Atau itu mau dijadikan BUMD kan boleh kan SK-nya dari wali kota. Ya, tapi ini kan SK. Artinya kan ini menjadi tontonan yang tidak baik di masyarakat. Ya kan? Apalagi itu yang berbicara misalnya kabak hukum. Ya. Ini kan orang-orang yang sudah punya kualitasnya luar biasa. Apalagi kalau pikul titelnya banyak, bicara tentang organisasi, bicara tentang rumah tangga orang itu kan paling bahaya tuh. Kan begitu. Tidak berdampak apa-apa juga, tapi kan artinya kalau kita sebagai orang timur punya tahu, kita kan orang timur punya tahu malu nih. Gengsi kita. Gengsi dan adat lah. Ya, adabnya itu kan tetap harus kelihatan. Ya, kan? Jadi yang kakak mereka lakukan kurang lebih 7-8 bulan pasca pindah kantor dan dalam tanda petik tidak diakui oleh Pemkot, pemerintah Kota Kupang, apa saja yang kakak mereka sudah buat? Banyak hal. Yang pasti tugas utama kami untuk menjaga ketersediaan pasokan darah di Kota Kupang itu menjadi tugas pokok kita. Kita sekarang ini di Kota Kupang ini kebutuhan darah itu semakin tinggi, tetapi ketersediaan pasokan darahnya yang terbatas. Darah O banyak, tapi yang pakai darah O juga banyak. Jadi masuk langsung keluar. Darah-darah yang langka sedikit, yang pakai juga sedikit. Jadi tetap ini dia terus berputar. Berarti kakak mereka fungsi sosialisasi gitu. Ya, kita tugas organisasi kan di situ. Nah, jadi kita laksanakan tugas kita untuk sosialisasi di masyarakat. Kita pakai ruang CFD untuk bagi brosur, untuk mengajak orang untuk ikut donor darah. Kalau secara organisasi sendiri, apa dampaknya untuk PMI Kota Kupang manakala dalam tanda petik tidak diakui oleh pemerintah Kota Kupang? Apa dampaknya? Sebenarnya tidak ada dampak. Tidak dampak. Karena kalau tidak dampak, buat apa kita pikir? Pengakuan itu ada di organisasi kami. Pengakuan kita di situ. Pemerintah Kota Kupang mitra. Apakah yang diperintah oleh undang-undang? Ingat, bukan PMI sorong-sorong diri ke sana. Ada undang-undang yang memerintahkan kita. Ya. Kita pun menjadi pemasok darah atau yang melakukan mengambil darah di masyarakat. Itu bukan karena PMI sekedar mau, tidak. Itu perintah undang-undang. Bahwa diserahkan kepada Palang Merah Indonesia berkaitan dengan donor darah. Itu perintah undang-undang. Begitupun kemitraan kami di tingkat yang berjenjang, itu semua itu perintah undang-undang. Jadi PMI Kota Kupang sekarang ini berjalan sesuai dengan aturan ADRT beserta perangkat hukum lainnya yang mendukung kami. Jadi sebenarnya ada dampak sebenarnya yang terlalu urgent untuk organisasi manakala pemerintah Kota Kupang dalam tanda petik lepas tangan. Atau ada dampak-dampak yang lain yang kita dampaknya berkaitan di organisasi ya. Ini kan organisasi besar yang memang kita harus jaga ini. Ini organisasi kemanusiaan. Iya. Lalu dipertontonkan hal-hal yang seperti ini. Ini kan jadi lucu. Bagi orang yang memahami, oke. Tapi orang yang tidak paham, lalu orang ikut terlibat. Ya, orang ikut terlibat dalam persoalan dan ini satu benci. Dia tuh begini.
Itu Erwin paksa diri. Oh, ini bukan paksa diri, nyatakan kebenaran. Gitu. Orang selalu bilang paksa diri, itu bukan paksa diri. Mungkin kalau bagi orang awam, karena ada di Kota Kupang, mereka berpikir bahwa pemerintah Kota Kupang punya wewenang yang mengatur. Mungkin dugaannya beta seperti itu. Tapi bagi organisasi bisa saja langsung mengerti bahwa ini organisasi berjenjang, ini minimal bertanggung jawab di satu level di atas, ya, satu tingkat di atas, kecuali memang angkat tangan kalau PMI pusat yang bekukan mungkin. Betul. Kalau begitu saya sempat bicara dengan Pak Wali dan bicarakan sampai pusat. Saya akan lebih terhormat kalau itu perintah organisasi. Kita rasa terhormat. Berarti kakak sudah sampaikan jika perintah organisasi dalam artian PMI pusat menyatakan SK-nya dibekukan contoh, berarti kakak siap berhenti. Ya, bukan kayak gitu. Kan semua kan ada dasar. Loh, organisasi tidak bisa mempermainkan harga diri kita juga. Betul. Dia angkat lalu dia mau bekukan begitu saja kan tidak bisa. Jadi dia harus punya musyawarah luar biasa atau lain sebagainya. Melakukan mekanisme organisasi. Selama melakukan mekanisme organisasi, kita siap hormat. Tapi jangan sampai seandainya ada musyawarah luar biasa terus terpilih lagi. Nah, itu mau bagaimana? Ya kan? Artinya apa? Kalau kan ada kejadian-kejadian kayak gitu kan, orang dicoba untuk dijegal, tapi giliran ada musyawarah luar biasa dalam artian mainan organisasi, orang yang mau dilengsarkan itu justru terpilih lagi. Jadi seorang pemimpin itu kan selama dia punya integritas, saya yakin itu dia ciptakan iklim yang bagus dalam organisasi, pasti orang mau dia pimpin lagi. Tidak mudah. Pimpin organisasi tidak mudah. Apalagi pimpin organisasi yang tidak ada uang. Non-profit. Tidak mudah. Nah, kita banyak sekarang orang kepingin jadi ketua. Tapi ketika sudah dikasih jadi ketua, dia tidak tahu mau buat apa. Nah, karena itu tadi sudah tidak paham, hanya karena kepentingan. Nah, sampai hari ini PMI Kota Kupang 2 tahun tidak ada dana hibah. 2 tahun tidak ada dana hibah. Teman-teman staf bekerja tanpa digaji. Wow. Tapi sampai hari ini semua berdiri. Apa karena mereka, teman-teman staf ini kepingin kayak gitu? Tidak. Karena dia lihat sosok pemimpinnya mampu 2 tahun tidak ada dana hibah. 2 tahun tidak ada dana hibah. Kami berjalan, kami lakukan sosialisasi kesehatan, bentuk PMR di mana-mana, ada kejadian dimanapun kami selalu hadir. Luar biasa. Ya. Ini memang kerja kemanusiaan yang betul-betul kemanusiaan. Kemanusiaan. Jadi tidak ada lagi yang untuk sekarang ini di PMI yang kasih kalah PMI Kota Kupang. Kemarin dari PMI pusat turun. Mereka kaget pelayanan kita sampai segitunya. Kita dampingi mereka sampai selesai. Ya. Mereka, Pak Indra, ini anak-anak ini siap untuk diterjunkan ke lapangan, siap. Karena mereka bukan lagi ini. Mereka kita latih terus non-stop. Kita pasang mereka untuk tampil terus. Jadi, padahal tadi beta baru mau tanya, sebenarnya duitnya berapa? Tapi kakak sudah bilang sudah tahun. Soalnya dana ibu uang dari mana? Uang dari mana? Tentu tidak terlepas dari dukungan donatur-donatur kecil yang ada di Kota Kupang. Tidak terlepas. Berarti meskipun satu keran yang mungkin terlihat besar tertutup, tapi banyak keran-keran kecil yang mungkin sumber airnya itu justru jauh lebih banyak daripada keran yang katanya besar itu. Betul. Karena itu kembali ke kita. Niat tidak memimpin organisasi. Dan waktu kita kan sempat RDP. Pulang dari sana saya kumpul semua teman-teman pengurus atau gimana? Masih mau lanjut? Maka siap Bapak. Sampai selesai masa pengurus. Nah. Sempat RDP dengan DPRD Kota Kupang. DPRD Kota Kupang. Itu yang diundang kakak dari PMI Kota Kupang ini. Ya. Terus PMI Provinsi. Pemkot juga diundang. Pemkot diundang, PMI Provinsi diundang. PMI Provinsi juga diundang. Apakah Pemkot hadir? Pemkot tidak hadir. Aduh. Loh, kalau mereka hadir mau jelaskan apa gitu? Tidak, ini yang hadir ini PMI Kota Kupang. PMI Provinsi yang mengeluarkan SK-nya. Apa PMI versi kota juga ada hadir? Itu lebih lagi. Mereka, saya pikir orang-orang itu belum siap lah. Ini harus terbuka. Kalau orang-orang itu siap, mungkin hari ini mereka sudah ada di mana-mana. Itu ketong harus bisa bicara, berani beritakan kebenaran. Kebenaran itu sakit, tapi harus dikasih tahu. Kalau orang itu siap, dia pasti akan tampil di mana-mana. Kita malu nih sudah di berita di mana-mana. Jadi ketua lalu tidak jalan. Jadi
Apa hasil RDP jika tidak ada Pemkot? Hasil RDP-nya nanti kita hubungi lagi. Artinya begini, kenapa harus datang ke DPR? Orang kan bilang kayak gitu. Nah, itu perwakilan rakyat di sana. Dan salah satu fungsinya adalah fungsi pengawasan terhadap kinerjanya pemerintah. Makanya saya ada di sana. Tapi manakala ruang itu tidak dipakai Pemkot, pemerintah Kota Kupang, untuk minimal mengklarifikasi apa hasil yang mau didapat. Maksudnya hasil apa? Maksudnya hasilnya adalah kan ini kan Pemkot sudah bentuk sendiri. Ya. Sedangkan provinsi dalam artinya PMI secara organisasi ada di Kota Kupang. Nah, saat DPRD mau mencari benang yang menghubungkan untuk benang merahnya untuk terus salah satu pihak tidak ada, apa sih sebenarnya isi RDP yang mau disepakati jika salah satu tidak hadir? Janjinya ketua DPR, ini janji ketua DPR Kota Kupang, janji wakil rakyat. Ya mau untuk nanti akan dicari lain waktu. Tapi ini sudah mau tutup tahun. Itu RDP-nya kapan tuh? Aduh, bulan apa lupa ya. Berapa bulan yang lalu? Sudah beberapa bulan yang lalu. Sudah beberapa kali juga. Gitu. Jadi yang berjanji waktu itu ketua DPR. Ketua DPRD. Ketua DPRD Kota Kupang, Pak Richard Oja. Gitu. Orang muda tuh harus tepati janji. Bicara tentang pemimpin itu, dia harus apa yang dia bicarakan itu harus ditepati. Semoga dengan ini Bro Icat bisa juga mendengar dan bisa. Oh iya, beta pun janji yang satu itu beta orang tepat sebelum Natal datang. Karena kita juga kalau mau kasih ingat beliau ini kan juga perasaan juga. WA nih, ketua DPR kan pasti sibuk kan. Jadi kita memahami lah kondisinya sehingga ya ini kita teman semua. Di luar dari urusan ini berapa besar sih? Pasti kota kenal pidato. Jadi hubungan itu bukan yang sekedar di dalam lembaga, tetapi ada hubungan pertemanan yang kita jalankan. Tapi kita menghormati itu. Tapi sana enak tuh kalau ketemu di jalan, bro, kemana beta? Nah itu. Kalau kita WA terus tanya. Yang adik ketemu panggil kakak juga kan tidak enak juga. Tanya. Tapi beta hormati itu. Hormati itu dan menunggu saja. Kalau ini orang tuh kalau belum merasa membutuhkan darah, dia berpikir santai. Nah, tapi kalau dia tahu bahwa ini perlu menjadi perhatian. Hidup dan mati orang juga. Orang ini anggap remeh, mereka nih yang punya kebijakan-kebijakan ini melihat ini kan hal yang sepele saja. Maka bisa dianggap santai. Semoga Tuhan tidak menunjukkan itu. Karena ketika butuh untuk mama, kakak, adik kita, baru kita mulai telepon sal-sal. Baru tahu mana yang harus diminta tuh di mana. Kakak tolong. Ini jangan sampai ke situ. Beta kemarin baru kasih next story WA butuh golongan darah. Kemarin untuk mama, ada kawan mama di rumah sakit Boy. Jadi kemana kau jemput orang dari dompet rumah, bawa ke PMI. Maksudnya servis ala kadarnya lah kalau ngomong kasar. Itu sekarang malah kalau ada yang mau donor takut, dia bilang ke teman-teman dampingi bila perlu kita antar jemput. Saking begitunya. Karena kami di dalam ini tahu ini kebutuhan darah ini tinggi sekali sekarang. Lalu kita tidak bisa serta-merta darah masuk keluar. Atau orang habis donor darah, lalu darah itu jelas akan dipakai. Dia harus di-screening lagi. Pada waktu mau ambil diperiksa. Apakah pada saat ini layak untuk melakukan donor. Habis itu darah diambil, darah di-screening lagi. Apakah darah ini layak untuk disalurkan. Jadi tidak serta-merta kita dapat 120 kantong, lalu 120 kantong bisa dipakai untuk darah. Oleh karena itu kita butuh yang namanya rutinitas. Dukungan dari masyarakat Kota Kupang. Makanya selesai kita jalan terus. Mau ke CFD, turun kita. Mau pengurus pun darah, turun semua. Kumpul anak-anak PMR, kita turun untuk bagi dan ajakan untuk ayo donor darah. Karena itu, hari ini kita bawa 10 orang, tidak serta-merta 10 kantong darah itu bisa dipakai. Betul. Harus di-screening dulu. Siapa tahu ada virus-virus atau apa yang terkandung di dalam darah itu yang tidak bisa dinonorkan. Jadi begitu. Jadi tidak serta-merta orang lihat, wih, hari ini ada donor darah dapat 330 kantong ini dari TNI. Nah itu harus di-screening lagi. Ujung-ujung dapatnya cuma karena awalnya cuma screening mungkin untuk penyakit-penyakit. Jadi awal tuh cuma tes layak tidak untuk donor. Apakah darah tinggi atau darah rendah.
Kalau darah rendah tidak mungkin lakukan pendonor atau darah tinggi atau ada pembekuan di darah HB-nya. Itu jadi kita itu untuk awalnya. Setelah itu darah setelah sudah dapat itu di screening lagi darahnya. Kandungan di darahnya tuh. Berarti kotong harus juga rajin donor. Ya. Itu bagus. Untuk kotong yang sering donor itu berapa bulan sekali baru bisa donor? Nah, kalau dulu 3 bulan sekali, sekarang sudah bisa 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. 2 bulan sekali untuk donor. Kalau rutin bagus mereka. Sekalian kotong edukasi itu untuk. Mungkin hari ini kotong san butuh, tapi kotong bantu orang. Tanpa kotong mungkin kotong san tahu siapa yang kotong bantu karena kotong donor secara umum. Tapi bisa saja suatu saat kotong butuh ternyata orang lain bantu. Mungkin seperti itu. Hidup ini kan kita mau tidak mau kita pasti rasa lah ada dia pun timbal balik. Hari ini kita tolong orang, ketika pada saatnya orang nolong kita. Ini minta maaf kakak, bukan berarti kakak ini hari kakak di cut dalam tanda petik, besok orang dapat cut kakak. Dalam mencari sosok pemimpin itu kan apa yang kita buat itu tergambar di masyarakat. Ya, ini kotong karena agak sedikit mulai serius jadi kotong santai-santai. Jadi apa yang kita buat itu tergambar di masyarakat Kota Kupang. Kembali lagi penilaian masalah memilih itu di. Tapi beberapa case waktu awal-awal kita lihat di beberapa grup Kota Kupang yang besar-besar. Kakak Purnama minta maaf, istilah Kupangnya cukup bebo. Itu kakak rasa kemana waktu itu? Artinya dengan persoalan ini harus jujur bahwa dengan secara tidak langsung membawa organisasi ini keluar. Orang dulu tahu PMI hanya sekedar ini saja. Donor darah, kapan pi donor, atau rumah sakit sudah sediakan. Sudah. Tapi dengan begitu, orang jadi tahu pentingnya ini. PMI ini penting sekali. Unit donor darah itu penting, kita berdonor darah itu penting. Yang persoalannya ada. Kemudian ya secara pribadi, ya orang jadi kenal siapa itu Erwin. Ada keuntungan secara pribadi juga. Melalui sebuah persoalan. Ya via dolorosa lah. Di balik setiap persoalan pasti ada maksud Tuhan. Ya, betul. Berarti antara bersyukur dan sonde bersyukurnya tuh bersyukur lebih tinggi. Karena tadi kita lihat kalau yang paling ditakuti itu kan keran air tadi toh. Keran air itu kalau ternyata Pemkot punya contoh bernilai 7, ternyata yang kecil-kecil itu 111 ternyata ada 10 kan digabungkan jauh lebih besar daripada tapi tidak juga seperti itu. Artinya untuk dengan kondisi situasi keadaan yang ada sekarang ini kan orang mau bantu sesama juga nih hitung-hitung. Tetapi kita mungkin rutin juga. Tetapi kita kan tidak boleh putus asa. Mintalah maka akan diberikan. Amin. Kan jadi harus sering-sering minta. Sering-sering minta. Tapi kalau tadi kotong di depan tuh kan ada ambulans tuh kan. Ini minta maaf. Itu kan ambulans plat merah tuh. Kan sempat tuh disinggung juga di beberapa dulu dulu di awal-awal tuh kan. Itu kan milik ini. Sebenarnya milik apa? Siapa tuh? Itu ambulans kesehatan tuh milik pemerintah. Ambulans kesehatan itu milik PMI Kota Kupang. Itu ketika Pak Yosef Nesoy terpilih sebagai ketua, PMI provinsi mendapat bantuan ambulans ada 2. Dapat dari temannya Pak Yosef. Artinya itu kekuatan jaringannya dia sehingga teman-temannya tuh memberikan bantuan itu. Dan Kota Kupang menjadi salah satu penerima bantuan ambulans. Oh, berarti itu memang aset PMI. Secara organisasi, bukan karena lain-lain. Oh, enggak ada. Kemudian ada ambulans jenazah tuh yang tadi plat merah itu bantuan memang dari PMI provinsi ke kami. Itu pun waktu itu saya juga tidak tahu kenapa mesti plat merah. Tetapi dulu karena bagaimana lah, artinya waktu itu PMI provinsi lah yang ngatur itu. Tapi itu juga milik PMI, bukan itu bantuan PMI. Karena minta maaf, tapi kan waktu itu sempat juga. Itu kan plat merah harusnya cash kembali. Maksudnya waktu itu ada sempat beberapa komen kayak gitu. Betul. Jadi, ada satu mobil Suzuki Carry. Itu dari sumbang dari pemerintah Kota Kupang. Kemudian gedung. Itu aja. Oh, jadi yang sumbang dari pemerintah Kota Kupang dikembalikan. Sedih juga itu untuk kemanusiaan. Sedihnya di situ. Artinya begini.
benar-benar apa yang ada tuh kita lakukan untuk kepentingan organisasi. Saya tidak lihat ke belakang, tapi di zaman 2 tahun ini benar-benar kepentingan organisasi yang kita taruh di depan. Ya, kita waktu itu juga kasih bantuan 19 tandon di Alak, di Kecamatan Alak, 19 tandon di pinggiran kota itu kita kasih. Itu anggaran dari PMI pusat dari dengan federasi. Dengan federasi dari IFRC. Ya, kasih bantuan itu dan kita salurkan di pinggiran kota yang memang butuh kebutuhan air bersihnya tinggi, sedangkan di sana masih. Sebenarnya PMI ini murni kemanusiaan, bukan hanya sekedar darah sebenarnya. Ya, jadi kita sekarang tuh PMI bukan hanya sekedar cari orang donor, tapi kita juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kita melaksanakan melakukan yang namanya kegiatan kepalang merahan. Kegiatan kepalang merahan itu ya ada banyak tadi. Ada kebencanaan, itu kita turun. Oh, minta maaf, berarti PMI ini Palang Merah Indonesia, minta maaf, selama ini Beta dan mungkin banyak orang yang berpikir PMI itu tugasnya cuma donor darah. Ya. Jadi selain donor darah itu apa dibutuhkan tadi kakak tolong sebut ulang? Ada kebencanaan. Kebencanaan kita turun. Itu tugas kepemimpinan utama. Kita turun di mana-mana. Aksi-aksi sosial, kegiatan sosial itu kita dampingi sebagai miternya pemerintah Kota Kupang. Jadi di dalam melakukan kegiatan kepalang merahan itu ya kita bersama pemerintah Kota Kupang. Perintah undang-undang. Meskipun tidak diakui. Ya. Pengakuan. Sekali lagi pengakuan itu kita dari SK organisasi. Ya, pengakuan de facto-nya kan itu miliknya, de facto de jure miliknya organisasi sebenarnya. Makanya pengakuan apa yang kita butuh dari Pemkot? Yang kita butuh itu kan kemitraan itu. Kemitraan, ya. Pemerintah sebagai duduk bersama sebenarnya. Ya. sebagai pelindung tadi. Jadi dia menjaga organisasi ini. Bukan menjaga organisasi ini agar tidak terbentuk organisasi lagi yang sama. Gitu. Tapi kembali lagi kita ke situ. Jadi itu. Pemahaman itu yang perlu kita luruskan selama ini. Tapi kita sudah luruskan juga bertemu beberapa kali. Dari PMI provinsi juga bertemu juga dengan pemerintah Kota Kupang. Meluruskan juga, tapi ya belum. Semoga di Natal kali ini, Natal perdana sebagai wali kota dan wakil wali kota mungkin sedikit lebih melunak. Ya, artinya bahwa selama ini PMI Kota Kupang menunjukkan bentuk kemitraan kami itu dengan kami menjaga nama itu. Kita menjaga hubungan itu dengan kita tidak melakukan hal-hal yang ini dengan kita tetap jaga kemitraan ini. Itulah fungsi dari kemitraan. Tidak bisa kita jelekkan sebelah sana, tapi kita bertanya atau memberitahu kebenaran. Kalau omong kasarnya persuasif mungkin. Ya, itu dia. Kotong pergi coba berbincang. Karena memang hanya itu mungkin yang bisa dilakukan. Ini kan kembali. Iya. Kembali kepada individu. Kebenaran itu pahit, tapi ya itu dia. Itulah kebenaran. Kebenaran itu pahit, tapi harus disampaikan untuk sebuah nilai kebenaran. Betul. Ada lagi. Itu apalagi kita orang-orang muda nih kan apa yang kalau dari mulut kita tuh kan kita harus bertanggung jawab. Seperti saya siap mempertanggungjawabkan segala apapun yang berkaitan dengan organisasi ini. Sudah diberikan kewenangan itu dan kami tunjukkan dengan sampai detik ini kami tetap jalan. Jadi kalau sosialisasi yang selama ini mereka lakukan selain di CFD ke sekolah-sekolah. Ya, juga dilakukan. Kalau kaitan dengan donor darah kan sebenarnya di kantor-kantor BUMN itu sudah rutin. Oh, sudah rutin. Ya, BUMN sudah rutin, ada dinas-dinas juga yang rutin, perusahaan-perusahaan swasta. Ya, itu sudah banyak yang rutin. Sekarang yang lain-lain lagi. Tetapi ya, rutin dari mereka itu belum bisa mengcover kebutuhan darah. Makanya kita perlu dukungan dari masyarakat Kota Kupang. Ya, seandainya di tiap kelurahan itu orang mau untuk donor, rutin maka tidak perlu ada lagi WA grup yang masuk minta untuk. Karena stok darah cukup, keluar masuk itu tidak perlu tunggu. Kalau sekarang stok darah terbatas, jadi sebelum keluar harus ada yang masuk dulu. Iya. Karena bisa di screening cepat, bisa menjadi kebutuhan untuk berikutnya. Gitu. Oke, Kakak Erwin, terima kasih banyak untuk malam ini. Minimal Kotong bisa sedikit benang kusut
Dan beta ada beberapa hal baru yang beta tahu juga soal PMI. Ternyata PMI sonde hanya urus donor darah. Betul. Donor darah. Oke, Mbak saudara semua, kalau ada yang sonde terima dengan ini, Mbak cerita ini, Mbak omong ini, bisa kontak Katong untuk Katong Mbak omong saya di santai aja. Mungkin kakak bisa closing statement untuk mungkin ajak masyarakat Kota Kupang untuk bisa bersama PMI seperti apa, silakan. Ya, baik. Ya, beta saya sebagai Indra Widya sebagai Ketua PMI mengajak masyarakat Kota Kupang untuk mari kita bersama-sama menjaga ketersediaan pasokan darah di Kota Kupang. Caranya bagaimana? Bapak Mama dong kalau punya waktu kosong datang di unit donor darah yang ada di depan Hotel Pelangi. Itu kalau dari mall, Lipo Mall tuh turun sedikit di sebelah kiri di depan Hotel Pelangi itu ada yang namanya unit donor darah. Datang di situ, buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Ketong perlu ini untuk menjaga ketersediaan darah dan ketong bantu sesama yang membutuhkan. Terima kasih, sampai jumpa.